Oke, jadi ada pertanyaan di mana seorang developer front end bisa Android bisa web, taruhlah Android, dia dapat respon API yang irregular. Maksudnya adalah value-nya berubah-ubah, tapi key-nya sama. Di sini gue ada contoh satu respons produk, ya di dalamnya ada name, description, dan price. Kadang-kadang orang backend itu kalau naruh default value bukannya null atau objek, bisa aja dia naruh array, string, sorry. Bisa juga naruh array, ya, yang mana tipe data ini atau integer, ya, tipe data tadi kalau diimplementasi ke dalam value object bakal bikin crash. Kita coba back lagi. Undo. Nah, ini respon yang benar. Sekarang cara yang paling gampang tentu ngasih tahu orang backend-nya buat mengubah nilai default dari property tersebut atau objek tersebut gitu ya. Tapi gimana kalau orang backend-nya nggak bisa diajak kompromi? Udah diajak ngopi, dikasih entertain, masih aja susah. Nah, jadi gue udah coba cari-cari di JSON itu kita bisa memodifikasi kode deserialize. Caranya kita coba masuk dulu ke kodenya. Oke ya. Jadi misalkan gue ada taruh respon string JSON di sini, yang mana ini adalah objek yang benar. Ya, di sini ada produk, name, description, price. Kemudian satu lagi, kalau nilai defaultnya array, bisa string, bisa integer, ataupun yang lainnya. Tapi yang jelas di sini key-nya sama. Nah, untuk convert dari JSON ke dalam sebuah model, gue pakai JSON. Jadi pastiin kalian sudah pasang JSON-nya. Kita cek dulu library-nya di sini. Nah ini, JSON-nya udah kepasang. Kalau kalian pakai Android Studio, yang mana dia pakai Gradle, pasang dependensi JSON-nya. Ya. Oke, sekarang sebelum lanjut ke solusinya, di sini gue mau kasih tahu yang biasa gue lakukan sebelum bikin project adalah membuat kelas util. Dan metode yang paling sering gue pasang adalah metode dimana untuk mengconvert JSON menjadi sebuah kelas atau model atau pojo yang kita bikin sebelumnya. Dan juga sebaliknya, dari kelas menjadi string. Jadi metode pertama yaitu string to class. Ini dia. Jadi dia ngereturn sebuah class type, ya ini bisa kelas apapun, dan harus nerima string JSON-nya dan class type-nya apa, model apa, pojo apa, kelas apa gitu maksudnya. Kemudian JSON yang dibikin di sini didapatkan dari JSON builder. Kalau mau langsung new JSON juga sama aja sih. Dan nge-return JSON from JSON. String to convert-nya dimasukin ke sini, kemudian class type-nya dimasukin ke sini. Gue biasa tambahin try catch supaya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak null pointer exception, illegal argument, dan exception yang lainnya, supaya ngebalikin null aja, kayak gitu. Itu metode pertama. Metode yang kedua adalah kebalikannya, class to string. Class to string ini biasa gue pakai buat ngasih request, ya. Dan dia lebih gampang, dia cuma nerima objek kelas apapun ini, yang penting kelas gitu kan. Kalau array beda lagi, kita ngomongin objek aja dulu. Kemudian set printing, dimana jadinya kalau gue mau ngedebug itu enak liatnya gitu, udah pretty. Nah, sekarang kita balik lagi ke main.
Kemudian write your code here, katanya. Gue gedein dulu, kelihatan nggak? Nah, di sini gue bakal, oh ya, kita jadiin dulu si respon object ini sebuah kelas. Jadi kita buka lagi. Nah, respon ini kita ubah dulu jadi kelas. Cara cepatnya adalah dengan pakai plugin RoboPojo. Kalau pakai Java, kalau Kotlin ada namanya Kotlin to class kalau nggak salah ya. Oh, JSON to Kotlin kalau nggak salah. Mau pakai RoboPojo generator ataupun JSON to Kotlin, sebaiknya pakai serialize si JSON ya. Dan di sini kita pastekan JSON-nya, kasih nama misalnya respon product dan generate. Nah, sekarang kebentuk dua kelas, satu respon produk dan di dalamnya ada produknya, price, name, description. Yang jadi masalah adalah sekarang kadang-kadang produknya ini nerima tipe data yang lain, bukan objek tapi bisa array, string, integer ataupun yang lainnya. Nah, sebelum kita coba mainan convert-convertan, kita cobain dulu buat nerima datanya ya. Response product, respon product sama dengan util string to class ya. Nah, string to class. Kemudian apa yang mau kita masukin? Yaitu respon object. Nggak bisa dimasukin. Kita masukin ke sini aja kali ya. Nah, respon object. Kemudian kelasnya apa? Kelasnya adalah respon product dot class. Oke. Nah, kayak gini ya. Kemudian kita print system.out.print. Nah, kalau langsung print respon produk yang ada di sini, tentu hasilnya bakal keriting karena Java nggak bisa ngeprint objek. Jadi kita ubah lagi si respon produk menjadi sebuah string. Kita kasih nama misalnya string generated atau to print. Nah, sama dengan util.class to string. Kita masukin respon produknya. Ya. Kemudian kita print si to print ini dan jalankan. Kita lihat apa hasilnya. Nah, hasilnya sama ya. Sama dengan di ini, si respon objek ini. Produk, price, name. Sekarang apa yang terjadi kalau kita masukin respon array ke sini? Respon array. Ya. Dimana si produk ini adalah array, sedangkan di modelnya dia adalah objek. Oke, kita coba jalanin. Hasilnya 0. Berarti di sini dia masuk ke catch ya. Kayaknya sih ada illegal argument exception. Nah, terus gimana dong kalau ternyata responnya memang dapatnya array? Oke, kalau gitu kita coba rapihin dulu kodenya. Ini kita ganti lagi jadi respon object. Kemudian ini kita duplikat. Duplikatnya Ctrl D ya. Ini kita ganti jadi respon array. Nah, ini sama kayak pada yang tadi. Ini kita buka komennya, ini kita tutup.
jadi comment, biar nggak ke eksekusi. Coba kita jalanin lagi. Nah, sekarang berarti yang di print adalah si respon objek ya. Oke. Nah, caranya adalah logiknya berarti ketika terjadi illegal argument exception, convert dari JSON ke dalam respon produk itu propertinya kita ke properti yang lain. Bukan properti produk ini, tapi properti yang lain. Jadi kita harus bikin alternate property. Kita bikin aja misalnya di sini private. Kemudian karena kita tahu respon yang aneh itu adalah array, taruh aja kita bikin properti array atau list, atau array sama aja sih. Terus kita kasih nama products ya. Kalau dikasih nama produk doang bakal error, makanya dikasih s. Kemudian kasih juga setter getternya fn alt insert getter and setter. Oke. Nah, dan nggak usah dikasih serialize name karena ini buat alternatif aja ya. Dan nah, kita harus bikin satu kelas lagi namanya deserialize. Kita kasih nama new class, kasih nama response product deserialize. Oke, enter. Nah, pas ini harus mengimplement sebentar. JSON deserialize. Kemudian masukin ke sini, dia harus nge-return siapa? Nge-return respon product. Nah, dia bakal minta di implement method. Nice. Nah, di sini di sini dia udah kasih drawingnya. Oh yes. Nah, kita initialize dulu. Sorry, gua zoom dulu. Ini kita tutup, ini kita zoom. Kita kasih respon product. Respon product sama dengan new respon product. Nah, ini kosong nih. Kemudian kita harus nerima juga JSON object. JSON object sama dengan JSON JSON, yes, yang ini nih, yang JSON element. JSON element dot get as JSON object. Ya, dari JSON element di-convert menjadi JSON object. Karena kita udah tahu responnya adalah bentuknya objek. Kalau array berarti get as JSON array. Terus kita cek kalau JSON objeknya itu punya key namanya product, ya kan? Dan si produknya itu kita get dulu produknya. Kita tutup lagi deh. Dan si produknya itu adalah is JSON array, ya kan? Array. Berarti masuk ke kodenya. Kalau bukan, langsung aja berarti respon product sama dengan util.get string to class, kemudian respon product, dan kelasnya apa? Respon product.class. Bisa nggak? Kenapa tidak bisa?
Oh, salah. Harusnya JSON element. Salah juga. ToString. Nice. Dan return respon produk. Kayak gitu. Ini defaultnya. Tapi kalau ada masalah, ternyata si produknya adalah array, maka ngodingnya di sini. Berarti kita harus ambil dulu stringnya. String, ya, sama dengan kasih nama string aja. Kemudian JSON object dot get product dot get ToString, ya. Kita udah tahu nih si get product ini adalah array, makanya langsung aja jadi string. Kenapa string? Karena dari string ini lebih enak buat convert ke array listnya. If string not null, ya, kita bikin pengecekan seperti biasa, dan string not empty, ya, not empty jangan lupa kasih pentung. Jadi ini untuk meyakinkan kalau stringnya nggak null dan stringnya nggak kosong. Lalu masukkan si string tersebut atau convert string tersebut menjadi list product. Yes, list product. Terus kasih nama product list boleh. Dan ini kita import dulu, alt enter, import class. Sama dengan new JSON. Nah, ini bisa dibikin juga utilnya sebenarnya buat convert string array, string JSON array ke dalam list. Nah, gue belum bikin, tapi nggak kenapa-kenapa. Di sini aja langsung new JSON from JSON, kemudian dikasih stringnya masukin. Nah, type-nya apa nih? Kita kan punyanya list. Jadi kita harus pasang new type token. New type token. Tokennya apa? Tokennya adalah list product. Yes. Kemudian set kurung buka kurung tutup berawal get type. Nice. Kepanjangan ya. Java emang begini nih, panjang. Kalau Kotlin mungkin lebih singkat. Lanjut. Udah dapet nih produk listnya. Tinggal produk listnya kita masukin ke dalam respon produk. Jadi respon produk dot set products ke dalam jadinya produk list. Nah, kalau kita cek lagi, jadi dia bakal masuk ke sini, ke products, bukan produk, tapi ke products. Oke. Respon produk, kemudian nanti di return. Yes. Oke, sekarang kita harus pakai si respon product deserialize ini. Cara makainya adalah kita harus bikin lagi satu metode string to class, ya. String to classnya kita copy ke bawah aja, paste, dan kita tambahin parameternya di sini, namanya JSON deserialize, ini kali, JSON deserialize. Yes. Kemudian di sini, nah, ya, gue zoom dulu. Nah, JSON deserializer-nya ini dimasukin kemana? Dimasukin ke sini. Dot. Bukan separative printing, sorry salah. Tapi register type adapter, dan ini masukin JSON deserializer. Bisa nggak? Oh, bukan type adapter. Register type adapter. Kenapa nggak bisa? Kita coba cek dulu ya. Oh ya, salah. Jadi dia ini minta, coba kita cek. Nah, dia ini minta type sama type adapternya. Yang mana type-nya di sini adalah class type dan
Adapternya adalah JSON deserialize. Nah, ya, sip. Kayak gitu. Jadi kita punya metode lain, string to class, yang ada parameter JSON deserializer-nya. Kita balik lagi ke main. Dan sekarang kita coba kasih ini new response product deserialize. Kita coba ya. Apa hasilnya? Nice. Sama ya hasilnya ya. Nih. Nih, sama hasilnya. Apa yang terjadi kalau kita ganti ke si respon array? Aduh, salah. Control, comment. Ini komennya kita buka. Dan kita tambahin juga di sini new response product deserialize. Ini udah masukin respon array. Ini ya. Kita coba jalanin. Jadi di sini udah bisa panggil response product.get products gitu ya. Kemudian jadiin variabel control alt v products. Oke. Kalau suka video ini kasih feedback biar kekurangan yang ada di video ini gue benerin. Dan kalau ada pertanyaan bisa gabung ke komunitas Android Enthusiast Jakarta. Dadah!